Geger! Kemarin, Nikita Mirzani dan asisten pribadinya yang bernama Mail akhirnya ditahan setelah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka atas kasus dugaan pemerasan, pencemaran nama baik, dan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Keluar dari ruang pemeriksaan, keduanya pun terlihat mengenakan baju orange tahanan. Penahanan Nikita Mirzani menjelang ulang tahunnya yang ke-39 pada tanggal 17 Maret 2025 mendatang bisa dikatakan sebagai kado pahit baginya. Namun ironisnya, tidak ada ekspresi kesedihan yang terlihat di raut wajah Nikita Mirzani dan juga Mail. Justru, senyum manis pun nyaris tidak pernah lekang dari keduanya ketika mereka digiring dari ruang pemeriksaan menuju mobil polisi. Bahkan, Nikita Mirzani pun terlihat bergaya bak model di atas catwalk dan sesekali mengibaskan rambutnya, tersenyum manja hingga memberikan isyarat kiss bye ke arah kamera awak media. Lantas seperti apa keterangan penyidik atas alasan ditahannya Nikita dan juga Mail? Seperti apa pula respon pihak Dr. Reza Gladys, Rasman Arif Nasution hingga Farhad Abbas atas apa yang dialami Nikita? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nikita Mirzani dan asistennya Mail resmi ditahan di Polda Metro Jaya Selasa 4 Maret 2025 setelah menjalani pemeriksaan kedua. Keduanya pun keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan baju orange tahanan. Bagi Nikita, penahanan ini pun ibarat kado pahit menjelang ulang tahunnya yang ke-39 pada 17 Maret mendatang. Namun, alih-alih menunjukkan kesedihan, ia dan Mail justru tidak berhenti menyunggingkan senyuman manis. Nyaris tidak mengucapkan apa-apa, gaya jalan Nikita Mirzani pun terlihat bak model di atas catwalk. Tepat di pintu keluar gedung pemeriksaan, Nikita pun sempat mengibaskan rambutnya sembari tersenyum, lalu memberikan isyarat kiss bye ke hadapan kamera awak media ketika penyidik menggiringnya ke mobil polisi yang tengah terparkir di halaman gedung. Saat ditanya kabar, baik Nikita maupun Mail kompak menjawab dengan kata baik sembari tetap tersenyum. Gimana Mi, hari ini Mi agendanya? Pemeriksaan betul panitia hari ini. Panitia kelihatan Niki. Gimana persiapan gimana menguras Makasih Kak. tinggi banget dong. Pedong. Buka. Buka jalan terus. Buka ke jalan. Buka. Gimana kamu? Maaf ya. Kaniki gimana Kaniki? Pakai baju oranye gimana Kaniki? Pakai baju oranye gimana Kak? Jalan. Maaf ya. Tiga orang dah. Kaniki akhirnya pakai baju oranye gimana Kak? Gimana pakai baju oranye?
Ada yang mau disampaikan nggak, Kak? Ada permintaan maaf ini. Kak kapok ya? Maaf ya. Udah buka puasa yo. Itu masih saat kok. Dunia nih dunia. Dunia ini. Apa nih dunia? Ya. Ibu mau ngasih ini nih sebentar. Jangan. Nggak bisa bu. Nanti aja bu. Niki gimana? Usai menahan Nikita Mirzani, pihak Humas Polda Metro Jaya Ade Ari pun menjelaskan hasil pemeriksaan penyidik terhadap Nikita Mirzani dan juga Mail usai dilakukan 2 kali pemeriksaan. Penyidik pun mengungkapkan alasan untuk menahan kedua tersangka setelah dilakukan 2 kali pemeriksaan dan mengantongi barang bukti yang cukup berupa 9 dokumen, barang bukti digital, keterangan 16 saksi hingga penjelasan 9 orang saksi ahli. Tak hanya itu, penyidik pun masih terus melakukan pendalaman dan juga melengkapi berkas-berkas terkait kasus tersebut. Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, kemudian dilakukan gelar perkara lagi. Selanjutnya penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Dan untuk 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Selanjutnya, penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa Aquo. Terhadap tersangka saudari NM, dalam 2 kali proses BAP sebagai tersangka diajukan 109 pertanyaan. Kemudian terhadap tersangka saudara IM dalam proses 2 kali BAP sebagai tersangka diajukan 99 pertanyaan. Setelah didapatkan bukti yang cukup, kemudian adanya barang bukti yang sudah disita. Barang buktinya ada dokumen atau surat, ada 9 dokumen, pernah kami jelaskan sebelumnya. Ya, ada 9 dokumen. Kemudian ada barang bukti digital, ada flash disk dan juga handphone. Kemudian ada juga barang bukti hasil ekstraksi barang digital, dan juga dilakukan pengambilan keterangan 5 ahli dalam proses ini. Kemudian penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi. Inilah fakta-fakta, alat bukti, dan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik hingga akhirnya proses kemarin berawal dari laporan, pendalaman, gelar perkara, naik ke penyidikan, kemudian penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, hingga penetapan tersangka, dan sore hari ini penyidik telah melakukan penahanan terhadap 2 tersangka. Ada bukti yang cukup, adanya beberapa alat bukti, dan ada barang bukti. Kemudian penyidik juga punya pertimbangan yang subjektif. Ya. Ini sesuai dengan KUHP semuanya, tata cara dalam proses penyidikan.
Di sisi lain, kuasa hukum Dr. Reza Gladys sudah mendengar dari berita bahwa Nikita Mirzani dan Mail pun resmi ditahan. Pihaknya pun mengaku bangga dengan kinerja kepolisian yang sudah bertindak tegas dan menganggap semua orang sama di hadapan hukum, sekaligus membuktikan bahwa sosok yang selama ini diisukan di masyarakat kebal hukum bisa menjadi tersangka dan kini ditahan. Pihak Reza Gladys kembali menegaskan akan terus menyelidiki kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus ini. Pasalnya, sejak awal mengikuti kasus tersebut, pihaknya pun juga meyakini bahwa lebih dari 2 orang terlibat dalam dugaan pemerasan terhadap kliennya, Dr. Reza Gladys. Kami belum mendapat informasi resmi ya, tetapi kami melihat dari media bahwa telah dipakaikannya baju orange terhadap tersangka. Maka dalam hal ini kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa ya kepada Bapak Kapolri, khususnya Bapak Kapolda Karyoto dan Direktur Cyber Polda Metro Jaya beserta dengan jajarannya. Artinya kami melihat bahwa kinerja penyidik pada hari ini telah memberikan kepercayaan kembali kepada masyarakat. Ya, yang selama ini di framing si tersangka oleh masyarakat dengan bahasa-bahasa kebal hukum, ternyata penyidik Polda Metro Jaya telah membantah semua itu dengan ya menetapkan kedua orang ini menjadi tersangka. Kemudian ya mudah-mudahan yang kami dapat informasi benar, ternyata ini kedua tersangka telah ditahan. Secara moral ya dan secara kita adab timur, saya pikir itu bukan sebuah kewajiban ya, karena kan secara pribadi klien kami tidak memiliki dendam terhadap para tersangka seperti itu. Bahkan klien kami sudah berulang-ulang mengatakan dia sudah memaafkan, tetapi kan ada proses hukum yang harus dipatuhi oleh pelapor dan terlapor ya, dan ini adalah tersangka seperti itu. Ya next ya pasti kita akan menunggu pelimpahannya ke penuntut umum ya seperti itu. Tetapi kami juga akan terus melakukan upaya-upaya untuk mempertanyakan terhadap tersangka-tersangka lain yang kami anggap itu tidak boleh hanya 2 orang tersangka ya. Kami karena dari awal kami tetap berpendapat bahwa lebih dan harus lebih dari 2 tersangka seperti itu. Ya, dari peristiwa hukum tanggal 27 Oktober, 13 November, 14 November dan 27 November, kami menduga kuat bahwa tidak boleh hanya 2 tersangka ditetapkan dalam dugaan tindak pidana pemerasan itu. Seperti itu. Pihak Dr. Reza Gladys juga menghimbau kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk terus menyelidiki dugaan peran Dr. O dan juga Dr. S terkait kasus dugaan pemerasan terhadap kliennya Dr. Reza Gladys pada tahun 2024. Terkait dugaan peran Dr. O, pihak Reza Gladys sudah menyampaikan kepada penyidik termasuk barang-barang bukti. Meski Nikita dan Mail sudah menjadi tersangka, namun pihak Dr. Reza Gladys juga mengaku tidak memiliki dendam terhadap 2 tersangka tersebut. Bahkan, Dr. Reza Gladys pun sudah memaafkan keduanya. Namun, proses hukum pun harus ditegakkan. Jadi terhadap Dr. O, kami sudah sampaikan kepada penyidik dengan barang-barang bukti yang kami sajikan pada saat proses lidik. Kami berharap ini tentang turut sertanya ya, dan kemudian itu tentang peran dia dalam memberikan kesempatan dan fasilitas terhadap terjadinya dugaan tindak pidana ini, itu harus dikaitkan oleh pihak penyidik yang kemudian juga harus ditersangkakan seperti itu. Dan kemudian terkait Dr. S, ya itu penyidik harus dengan secara terang benderang membuka kepada publik dan masyarakat terkait persoalan tanggal 27 November 2024 ya, karena itu udah ya teman-teman media kan udah sampaikan, sudah beredar rekaman di media sosial tentang $2 juta Singapura ya. Nah, itu jadi penyidik juga harus tegas dan terang terhadap peristiwa hukum itu seperti itu.
Mengejutkan, jelang ulang tahunnya yang ke-39, Nikita Mirzani mendapatkan sebuah kado pahit dengan status tersangka hingga resmi ditahan dalam kasus dugaan pemerasan, pencemaran nama baik, dan juga TPPU. Lantas benarkah Rasman Arif Nasution masih melanjutkan laporan polisinya terhadap Nikita atas kasus dugaan penganiayaan? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Penahanan Nikita Mirzani dan asistennya Mail terkait laporan Dr. Reza Gladys di Polda Metro Jaya mendapat tanggapan dari Rasman Arif Nasution yang dikenal sebagai seteru Nikita. Rasman mengaku prihatin dan juga sedih saat mendengar kabar tersebut. Ia pun menyatakan bahwa penahanan Nikita sesuai dengan prediksinya beberapa waktu lalu. Namun menurutnya, keputusan untuk menahan Nikita tanpa terlebih dahulu memeriksa Dr. O terkesan tidak adil. Oleh karena itu, Rasman pun juga berharap agar penyidik juga memeriksa Dr. O demi keadilan dalam kasus ini. Jujur, dari hati yang paling dalam, tidak ada kemunafikan ini saya sampaikan. Saya sedih dan prihatin. Dan itu dididik oleh ayah saya dan agama saya. Bahwa orang yang sedang terkena musibah, apakah musibah itu karena teguran Allah atau apapun namanya, kita tetap mengucapkan rasa prihatin. Jadi orang selalu berkata bahwa hanya kepada orang yang meninggal disampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal tidak. Jadi saya menyatakan sedih, saya prihatin terhadap terjadinya penahanan kepada adik saya Nikita Mirzani Mawardi. Sebenarnya proses penahanan ini sudah saya prediksi dari awal. Dan saya sudah sampaikan ke media. Saya meyakini bahwa ketika Nikita Mirzani memenuhi panggilan sebagai tersangka dan kemudian ditunda ke tanggal 3, maksudnya itu kemarin 3 Maret, dan ditunda lagi dengan alasan kurang sehat. Saya sudah sampaikan ke keluarga dan tim bahwa keyakinan saya NM ditahan dan ternyata prediksi saya dalam kasus ini menurut saya, oleh karena NM sudah ditahan dan Mail, maka saya duga ada satu aktor yang saya duga Dr. O. Saya minta penyidik Polda Metro Jaya di Cyber untuk juga memeriksa Dr. O. Kalau saya tidak salah dengar, ada statement dari Zanzabela. Ada juga postingan dari adik saya Fitri. Dan ada juga pembicaraan antara Dr. O dengan Dr. GS RG. Dan ini saya sudah bilang dari awal, mereka ini adalah klien-klien saya dulu. Dan saya tahu perilaku mereka. Dan ternyata sekarang senjata makan tulang. Jadi tidak adil rasanya kalau Dr. O tidak diperiksa. Kenapa? Karena Dr. O ini diduga ini orang yang sangat pandai, ya, menyampaikan sesuatu tetapi di hati dengan di bibir berbeda.
Meskipun ia merasa prihatin dan sedih atas penahanan Nikita Mirzani bersama asistennya Mail, Rasman Arif Nasution pun juga menegaskan bahwa ia pun tetap akan melanjutkan laporan polisi terhadap Nikita di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tersebut terkait dugaan penganiayaan yang dialaminya. Rasman pun kembali menegaskan bahwa tidak ada kata maaf bagi Nikita, meskipun ia merasa iba atas kejadian yang menimpa ibu 3 anak tersebut. Ia pun berharap langkah ini pun dapat memberikan efek jera. Kemudian saya informasikan juga kepada teman-teman media bahwa saya tadi sudah komunikasi dengan penyidik laporan saya di Polres Metro Jakarta Selatan dan kalau tidak besok, paling lama Kamis. Setelah NM, Nikita Mirzani tidak menghadiri panggilan 2 kali guna dimintai keterangan dari laporan saya, dugaan penganiayaan. Maka selambat-lambatnya Kamis, sesuai dengan janji penyidik kepada saya, akan dilakukan gelar dan insya Allah tidak ada halangan akan naik sedikit. Saya memang slow, tapi saya meyakini bahwa penyidik profesional. Dan hal ini sudah diatensi langsung oleh Pak Kapolres. Saya sudah bicara dengan Pak Kapolres melalui chat WA, Kapolres Metro Jakarta Selatan, dan beliau mengatensi dan tidak ada halangan apapun dan tidak ada yang bisa mengintervensi apapun di kasus saya, bahwa setelah naik sidik insya Allah akan jadi tersangka. Pertanyaannya, apakah saya prihatin atau tidak, lalu kemudian saya mencabut laporan saya karena dia jadi ditahanan sekarang dengan hukuman yang menurut saya ancaman hukumannya sampai 20 tahun. Maka jawabnya, setelah berkoordinasi dengan keluarga dan anak-anak, maka saya tetap melanjutkan. Saya tetap melanjutkan agar ke depan tidak ada lagi orang yang dengan suka-suka menghina orang lain. Mengejutkan, Rasman Arif Nasution tetap melanjutkan laporan polisinya atas Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan penganiayaan. Lantas apa yang membuat Farah Tabas mempertanyakan skincare milik Dr. Reza Gladys? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, penahanan Nikita Mirzani pasca ditetapkan sebagai tersangka atas laporan dari Dr. Reza Gladys mendapat tanggapan dari praktisi hukum Farah Tabas. Menanggapi hal ini, Farah Tabas pun mengungkapkan bahwa sebelumnya ia pun sudah menyarankan Nikita untuk menempuh upaya restoratif justice dengan mengembalikan uang 4 miliar tersebut dan kemudian berdamai. Namun, saran tersebut diabaikan oleh Nikita. Selain itu, Farah Tabas pun juga mempertanyakan kontribusi Nikita sebagai artis. Dalam kasus ini, Farah Tabas pun mengaku bersikap netral. Ia pun juga menyoroti produk skincare milik Reza Gladys. Menurutnya, jika Nikita dianggap bersalah atas tindakannya, bukan berarti pemilik skincare pun dapat dibenarkan jika produknya pun melanggar hukum. Farah pun mempertanyakan legalitas skincare tersebut karena produk tersebut sering mendapatkan ulasan negatif dari pelanggan. Saya awalnya sih berpikir ada teman minta bantuan, tapi belakangan dia malah menyepelekan dan meremehkan gitu. Tidak ada ucapan terima kasih ketika saya ingin mencoba meluruskan. Saran saya itu adalah restoratif justice, di mana mengembalikan aja uang yang sejumlah 4 miliar, kemudian silahkan dia berdebat. Kemudian dia hajar kalau memang skincare punya persoalan hukum atau melanggar BPOM. Nah, kemudian
Akhirnya saya juga mengambil sikap, saya bukan perlu membela, tapi saya membela yang perlu aja sebagai pengacara pembela kaum lemah. Oleh karena itu, saya akan buka terang-terangan mengenai perkara ini. Perkara ini terlepas daripada skincare-nya punya persoalan. Ya. Kalau memang ada persoalan, saya lebih memilih menghajar skincare daripada mendapat uang 4 miliar. Karena mendapatkan uang 4 miliar hanya untuk mencari penghidupan dan sebagai mata pencarian, apalagi ada beberapa informasinya yang terkait dengan itu yang dilakukan oleh sejumlah oknum tertentu yang berantai, bersekongkol, konspirasi mafia. Polisi, kejaksa hakim yang memiliki kewenangan saja yang menerima suap itu dipenjara, ditangkap. Sedangkan Nikita Mirzani tidak memiliki kewenangan, tidak memiliki pekerjaan dan kekuasaan untuk menerima uang sebanyak itu. Kok bisa gitu? Nah, inilah yang kita katakan buzzer, ratu dan raja buzzer di situ, yang dia menjadikan dirinya seorang preman atau mafia yang mendapat jatah preman. Memberi beberapa contoh alternatif bahwa siapa yang di-review oleh Nikita akan hancur, siapa yang dibagus-bagusin. Sayang sekali ya kalau seorang artis mendapat penghasilan seperti itu. Dengan saya pikir, saya cari-cari lagunya Nikita Mirzani di pasaran nggak ada lagunya tuh. Filmnya kagak ada juga, cuman mainnya ribut, berantem, masuk penjara, keluar masuk, kan kira seperti itu. Nah, dan saya minta kalau memang ada bukti skincare itu melanggar hukum, silakan. Kita hajar, kita kejar skincare nakal yang melanggar undang-undang, yang mengandung obat-obat merkuri berbahaya. Nah, tapi buat orang-orang apalagi dokter ya. Nah, kalau dokter tuh sebenarnya saya nggak tahu ya, harusnya Dewan Etik Kedokteran itu kan ada, apakah itu malpraktek atau tidak. Sehingga kenapa hanya artis dan asisten artis yang kena gitu? Kenapa dokternya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.